Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini sederhana saja, saya akan menyampaikan inti-inti dari pokok materi yang akan kita bahas. Yang ternyata di pertemuan yang pertama kemarin saya salah memberikan materi, jadi ini adalah materi yang benar sesuai dengan ketentuan di sekolah kita. Materi kali ini akan sangat singkat sekali karena memang KD-nya hanya sedikit tentang konsep bangsa dan negara. Saya harap kalian bisa cepat mengerti materi ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah tentang pengertian bangsa. Bangsa itu adalah kelompok orang. Jadi bangsa itu terdiri dari orang yang banyak. Nah, orang yang banyak itu mempunyai banyak persamaan. Jadi bangsa itu adalah sekelompok orang yang banyak yang memiliki persamaan. Nah, persamaannya apa saja? Persamaannya diantara lain adalah seperti kelahiran, tempat kelahirannya sama, wilayah tempat tinggalnya sama, agamanya sama, kebudayaan, adat istiadat, bahasa itu sama. Jadi dari kesamaan-kesamaan tersebut mereka membentuk suatu kelompok yang disebut bangsa. Oke. Lalu dari pengertian tersebut ada juga beberapa pengertian dari tokoh-tokoh seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang pengertian bangsa, antara lain Ernest Renan atau Bauer dan lain-lain. Kalian bisa cari sendiri pengertiannya ya. Tapi intinya mereka juga menyampaikan kalau suatu bangsa itu adalah suatu kelompok manusia. Baik, demikian pengertian dari bangsa. Lalu bangsa itu juga mempunyai unsur-unsur pembentuk. Apa saja unsur-unsurnya? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau bangsa itu adalah kelompok orang yang memiliki banyak sekali persamaan. Nah, unsur-unsur pembentuk bangsa yaitu persamaan-persamaan tersebut. Kalau diuraikan, yang pertama unsur pembentuk bangsa yaitu persamaan budaya. Lalu yang kedua persamaan cita-cita. Lalu yang ketiga bisa ditulis juga persamaan nasib, tempat tinggal juga bisa. Itu yang keempat ya. Lalu persamaan tempat tinggal. Jadi dari pengertian yang saya sampaikan di awal tadi itu adalah pengertian berdasarkan unsur-unsurnya yang kalau dijabarkan masing-masing menjadi satu-satu itu menjadi unsur-unsur pembentuk bangsa. Nah, yang satunya adalah pengertian dari negara. Negara itu berbeda dengan bangsa. Kalau bangsa itu hanya kumpulan orang yang banyak, tapi kalau negara itu adalah organisasi. Jadi di dalam negara itu ada bangsa, tetapi kalau di dalam bangsa itu tidak ada negara. Dan yang membentuk negara itu adalah bangsa tersebut. Jadi seperti negara Indonesia itu dibentuk oleh bangsa Indonesia. Jadi negara itu adalah organisasi. Lalu sama juga dengan bangsa, negara itu juga memiliki unsur-unsur pembentuk. Nah, untuk unsur-unsur pembentuk bangsa ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah unsur berdasarkan unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Nah, seperti yang pernah dibahas ini kalau tidak salah di SMP, ini sudah pernah dibahas juga. Unsur konstitutif pembentuk bangsa itu ada tiga. Yang pertama negara. Unsur konstitutif pembentuk negara itu ada tiga. Yang pertama adalah suatu negara harus memiliki wilayah yang tetap. Jadi tidak boleh wilayah itu berubah-ubah. Lalu yang kedua, suatu negara itu harus memiliki rakyat atau penduduk ya, penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga adalah suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Jadi unsur konstitutif pembentuk negara ada tiga. Yang pertama wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Lalu selain unsur konstitutif tadi ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif ini
adalah pengakuan dari negara lain. Jadi suatu negara itu juga membutuhkan negara lain untuk menjadi negara yang seutuhnya. Karena kalau suatu negara tidak diakui oleh negara lain, maka belum memenuhi unsur-unsur tersebut dan belum bisa dikatakan sebagai suatu negara. Baik, singkat-singkat saja seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya adalah khusus untuk negara Indonesia. Yang akan kita bahas adalah tujuan dan fungsi negara Indonesia. Untuk tujuan ini sudah biasa kalian dengarkan ya, atau mungkin kalian sebagai petugas juga membaca. Jadi otomatis kalian juga mungkin sudah hafal juga. Tujuan negara Indonesia ini tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang berbunyi, atau saya sampaikan isinya saja. Jadi ada 4 poin yang menjadi tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial. Kurang tepat. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah tujuan dari negara Indonesia. Lalu untuk fungsi negara Indonesia juga ada 4. Yang pertama adalah fungsi pertahanan. Ini bukan urutan ya, jadi kalian boleh mengubah urutannya sesuai dengan yang kalian ingat apa saja. Yang penting ada 4. Fungsi negara Indonesia ada 4. Yang pertama agak belepotan. Fungsi pertahanan. Lalu yang kedua fungsi keadilan. Yang ketiga fungsi ketertiban dan keamanan. Lalu yang terakhir adalah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Di video kali ini maaf kalau saya menjelaskannya terlalu cepat. Ini juga langsung pokok-pokok materi saja. Nanti jika ada yang terlewat ataupun belum dibahas, kalian bisa tanyakan secara jabri ke saya. Lalu untuk kegiatan kalian, tugas kalian hari ini adalah mencari perbedaan antara bangsa dan negara. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan materi dan ada penjelasan yang kurang jelas. Kalian bisa tanyakan, mungkin bisa juga di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.